satu hal yang paling saya pelajari ya dari acara hari ini adalah jika Anda seorang marketer ataupun Anda orang agency ataupun Anda orang brand, yang paling penting adalah don't forget about human connection, the human touch, the human value gitu. Jadi saya selalu berpikir bahwa apa sih yang membuat sebuah iklan atau campaign itu menarik, dan tadi baru kebuka mata saya, is the human. Sesimpel as that, bahwa Anda bisa bikin, oh feature kita ini, kita punya promo ini, punya promo itu. Is that human talking to you? If it's not, can it relate to the audience? Can it relate to your market? That's the question. Jadi mungkin pesan yang disampaikan oleh beberapa pembicara adalah do not ever forget about human connection. Hai guys, hari ini gue lagi ada di acara Wow Brand 2026, tempatnya para brand dan marketing antusias buat ngumpul, networking, dan juga tentunya ngedapetin beragam insight seputar branding and the strategy. Nah, di Wow Brand 2026 kali ini, bahasannya itu nggak bakal jauh-jauh dari soal branding in the age of AI. Ya, kita tahu sendiri lah ya betapa masifnya perkembangan teknologi AI ini, dan suka nggak suka, ya kita sebagai brand and marketing enthusiast tentunya perlu terus keep up, adapt, sehingga ujung-ujungnya ya kita juga bisa ngebangun brand yang terus relevan. Nah, kira-kira insight apa aja ya yang bakalan gue dapetin dari acara hari ini? Tonton terus videonya sampai habis and enjoy! Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Wow Brand 2026. Ini adalah acara rutin tahunan kita nih, kali ke-11. Kita mengadakan acara ini sangat rutin dan sangat ramai setiap kali kita mengadakan acara Wow Brand 2026. Karena memang ini adalah pestanya orang brand, ini adalah seminar brand terakbar di Indonesia. Saya akan mulai acara ini, saya akan kickstart acara ini dengan overview sedikit. Apa itu branding in the age of AI? Ini adalah satu inspirasi yang kita dapatkan dari Marketing Expo Series. Tadi saya sampaikan bahwa kita mulai ini 2010, jadi 16 tahun yang lalu. Dan kemudian dilanjutkan terus serinya, 16 tahun ini sudah ada 5 buku yang kita tulis. Dan 7.0 ini adalah the latest installation dari seri buku ini. Dan ini adalah mungkin kali pertama saya akan cerita panjang lebar tentang apa itu marketing 7.0, tapi dalam konteks branding. Ya. Jadi kita sebutnya branding in the age of AI. Bagaimana sih sebetulnya branding itu evolve dalam dunia yang lebih digital? Saya akan nunjukin 2 iklan. Iklan pertama tahun 95, ini adalah Coca-Cola The Winter is Coming campaign, yang kemudian mereka ulang di tahun 2025, jadi kurang lebih 30 tahun setelahnya mereka ulang lagi Winter is Coming campaign dengan bantuan AI. Saya ingin membandingkan respon terhadap iklan yang pertama dengan iklan yang kedua. Iklan yang pertama itu dapat positive review, semua orang happy, penontonnya happy, audiensnya happy, para kritikus iklan juga happy. Ini adalah salah satu campaign yang award winning. Jadi bagus sekali karena invoke emotion yang positif ketika holiday season. Tapi ketika yang kedua, efeknya negatif sekali karena banyak komentarnya kalau ditonton di YouTube. Komentar-komentar tentang kok Coca-Cola pelit amat bikin iklan pakai AI. Udah gitu ada typo lagi di salah satu truknya. Ada yang merhatiin tuh ada typo di truk. Karena AI itu masih ada signature flaw yang akan selalu muncul. Yah, kalau urusan output aja masih sering error begitu, masa iya sih kita mau coba-coba ngandelin AI tools buat bikin branding strategi? Emang sih perkembangan AI ini makin lama udah makin canggih. Malah menurut Mas Iwan, kita ini udah sampai di fase keempat dari seluruh perjalanan AI. Tapi sayangnya karena kecanggihan ini juga, Akhirnya makin dari kiri ke kanan makin lama makin malas, makin gak ada perannya tuh orang marketing sama sekali. Jadi makanya organisasi itu bahkan makin lean. Dari tadi 100 orang karena harus mikirin rule-nya, harus nulis rule-nya. Sampai akhirnya mungkin cuma perlu 1 orang karena semua disuruh-suruh aja. Kita mau organisasi marketing kita tinggal 1 orang. Kan kita nggak mau semua.
Kenapa? Karena ini akan banyak kelirunya sampai kita menunggu momen di mana AI itu sudah benar-benar bagus. Dan saya tidak yakin ada momen itu. Dan itulah kelemahan AI. AI itu nggak punya empati. AI itu tidak bisa berempati. Well, karena AI itu nggak bisa berempati, maka sebetulnya alih-alih jadi orang marketing yang males, kitanya lah yang sebagai manusia alias orang yang mengendalikan AI justru perlu kembali mengasah kemampuan kognitif dan kemampuan berempati kita supaya bisa ngerumusin strategi yang tepat. Dalam konteks ini, Iwan pun sempat ngejelasin soal konsep augmented human mind, konsep attention brain, social brain, dan reward brain, serta konsep total alignment yang semuanya itu ya ada di buku Marketing 7.0 yang baru rilis. Sebetulnya di era AI ini otak manusia atau otak konsumen itu sudah berbeda. Jadi kita bagi ke dalam 3 brain kita sebutnya, attention brain, social brain, dan reward brain. Jadi sekarang konsumen itu bisa memfilter iklan. Jadi branding itu tidak semudah dulu. Ya kalau iklan dulu merupakan backbone-nya branding, sekarang sulit sekali untuk mengkomunikasikan. Kalau terkesan kayak iklan, langsung dicuekin aja sama konsumennya. Selain itu juga harus bisa jadi teman. Karena kelihatannya tidak bisa brand itu jadi aspirasi seperti zaman dulu. Brand itu kan seakan-akan selalu lebih tinggi daripada konsumennya di era masa lalu. Tapi sekarang harus setara dan harus bisa approachable, bisa dijadikan teman. Itu social brain. Kemudian yang ketiga adalah reward brain, bahwa harus bisa menciptakan happiness, ya excitement. Karena cara kerja otak manusia itu mereka nggak nyari untung rugi, tapi mereka nyari excitement, nyari joy, nyari happiness. Jadi kalau brand tidak bisa menciptakan happiness, sulit sekali untuk bisa tumbuh. Well, selain bahasan soal Marketing 7.0 in terms of branding barusan, di Wow Brand 2026 ini gue juga ngedapetin banyak banget insight dari pihak brand yang dibawain di dalam 2 panel session. Di panel session pertama, temanya itu adalah Being More Human in the Age of AI. Dan di sini gue berkesempatan ngedengerin beragam insight dari perjalanan sejumlah pihak, mulai dari Link Group, Pegadaian, sampai BCA. Nah, jadi kita sebagai brand, rasanya topik hari ini menarik banget nih. Being more human in the age of AI. Buat kami, buat saya pribadi, ini dia line yang sangat triggering. Karena jadi paradoks ya, paradoks marketing. Di saat semua berbicara mengenai AI, the buzzword today, semuanya tuh harusnya serba lebih mudah. Tapi malah kita tarik ke level yang lebih ekstrim, kok malah ngomongin manusia. Padahal AI kan bukan manusia. Jadi selama 1 tahun, the highest transaction ever itu adalah di Ramadan. Jadi buat kami di perbankan, Ramadan is very critical moment. Nah, banyak brand yang akhirnya mau mengambil jalan pintas, udahlah pakai AI aja. Tapi buat kita, justru di momen terpenting, disitulah hidup kita paling susah. Di saat Ramadan, giant semuanya keluar. Teman-teman mungkin aware ya, yang pemerhati iklan. Dan ini adalah perang atensi. Tsunami information itu juga peak tuh di Ramadan. Jadi how can kita sebagai sebuah brand mendapatkan atensi? Karena ini adalah perang atensi tertinggi selama Ramadan menurut kami di BCA. Jadi disitulah hidup kita, persiapan Ramadan itu buat kami nervous ya, karena siapa yang bisa meng-create emotional bonding akan memiliki koneksi dan akan mendapatkan perhatian. Buat kita salah satu indikatornya adalah bagaimana kita bisa dibicarakan, bagaimana we can create an engagement, talkability. Karena kami belajar ketika kita bisa berhasil meng-create talkability, it will drive the business impact. Talkability itu paling susah di Ramadan, makanya mungkin partner-partner kita, tim saya juga frustasi kali ya. Kita selalu saling men-challenge. I challenge myself so much, I challenge my partner so much. Karena kita mau for us, customer want the best. Untuk bisa memberikan yang terbaik buat customer, nggak akan bisa ditempuh dengan jalan yang gampang. Buat kita nggak ada yang mudah, so we call it paradox marketing, khususnya in the age of AI. Kita harus semakin menjadi manusia,
AI akan empower us. AI akan membantu kita untuk scaling up hal-hal yang we have the limitation. Nah, beruntung Ramadan kemarin, teman-teman ada yang nonton nggak Ramadan pertama aku dengan ayah di solusi YouTube BCA? Kalau ada yang udah nonton, tunjuk tangan dong. Oh banyak, ada 2.500 kalau nggak salah. Thank you yang udah nonton ya. Nah kita lanjut. Nah kita punya konten ini. Nah bagaimana kita utilize AI? AI yang pada akhirnya menjadi enabler kami untuk mendekat, merapat ke individu yang mau kita bidik. Karena kalau kita nggak pakai AI, mungkin efisiensinya nggak akan bisa turun, cost per view-nya nggak akan bisa turun by 33%. View through rate-nya mungkin nggak bisa setinggi, meningkat 126% dibandingkan Ramadan kita yang tahun lalu. Nah inilah the magic happens when kekuatan storytelling sama AI itu kita kawinkan. Jadi teman-teman, ayo kita sebagai brand marketers gitu ya, kita pakailah AI karena itu tools yang bisa kita manfaatkan. Tapi the foundation of human emotion itu harus menjadi basic dan pilar. Kenapa? Karena emosi akan men-create koneksi. Nah, kalau session pertama tadi adalah soal being more human in the age of AI, maka di session berikutnya audiens pun diajak buat ngedalemin lagi soal being more advanced in the age of AI. Dan kali ini insightful sessionnya dibawain sama Telkomsel, Kopi Kenangan, dan Le Mineral. Hampir semua orang itu bisa bikin konten, tetapi membuat konten yang meaningful atau punya engagement yang susah. Nah, dengan adanya AI, itu bisa membuat konten kita lebih cepat. Kita tinggal klik, 30 detik keluar ide-idenya. 1 menit keluar image-nya. Tetapi, masalah utamanya adalah engagement, shallow. Bisa dilihat kebanyakan Instagram atau akun-akunnya brand, itu biasanya like-nya cuma sedikit. Dan seringkali kalau like-nya banyak, apa yang terjadi? Di-post sama iklan di-boost. Kalau perlu iklan untuk naikin engagement, ya nggak perlu sosok jadi marketing. Jadi kesimpulannya apa? AI itu nggak bisa understanding consumers emotional nuance deeply. Mereka nggak paham kondisi emosional dari konsumen itu seperti apa. Dia membantu banyak dalam ideation, tapi mereka nggak betul-betul paham apa yang ada dalam hatinya konsumen. Kedua, dia nggak tahu tensi. Apa sih yang sedang terjadi sama di publik saat itu, apa yang sedang rame. Itu mungkin di search bisa, tapi mengkorelasikan dengan brand tidak semudah itu. Ataupun kalau bisa, mungkin kita lebih banyak waktu untuk prompting daripada kita mikir sendiri. Jadi akhirnya nggak ada gunanya juga kita pakai AI. Yang ketiga, mereka nggak bisa ambil business risk, nggak bisa bilang mana yang bisa diambil keputusan atau mana yang tidak, sehingga disitulah letaknya fungsi dari para brand leaders. Nah, jadi crucial discussion-nya adalah bagaimana kita bisa membuat konten yang bisa berubah dari passive engagement atau yang bahkan nggak ada engagementnya sama sekali dan harus dipaksakan dengan iklan, berubah menjadi ada active participation dari publik. Disinilah letak yang membedakan antara seorang marketeers yang sukses, seorang agency yang sukses dengan yang medium. Jadi brief saya kepada teman-teman adalah ketika kita membuat sebuah akun social media, kita itu saingannya bukan brand sebelah, bukan kompetitor kita. Saingan kita adalah media. Saingan kita adalah KOL itu sendiri. Saingan kita adalah para content creator. Sehingga tantangan saya bagi mereka, budgetnya Le Mineral ini berkali-kali lipat versus KOL versus content creator. Pertanyaannya kenapa kita nggak bisa buat materi sebagus mereka? Mati-mati lagi kita harus bayar pasang iklan gitu. Buat apa kita punya agensi yang hebat-hebat, punya tim brand yang hebat-hebat kalau ujung-ujungnya kalau mau hasil engagement yang bagus harus pasang iklan gitu. Tugas kita sebagai brand adalah bagaimana menggunakan AI yang powered by AI tapi feels still human. Karena humans are still needed in the age of AI. Sehingga AI itu it will not take your job. Tetapi someone using AI better than you will take your job. Jadi our job adalah let's use AI, use our knowledge to the max to improve the own brands ataupun bisnis masing-masing yang kita kelola.
Sampai di sini kalian pastinya udah bisa ngebayangin dong betapa memorable-nya event Wow Brand 2026 ini. Bukan cuma karena insight-nya, tapi juga karena rangkaian acaranya sendiri tuh emang komplit aja gitu. Ada momen brand di roasting sama MC, ada game buat peserta bikin jingle Wow Brand pakai AI, ada awarding session buat brand dan campaign, sampai momen closing remarks dari Pak Hermawan Kartajaya. Jadi sekarang ini kalau Anda dengerin dari pagi sampai sore, mulai dari Iwan Adi sampai sekarang, semua pasti mengatakan kalau tidak pakai AI Anda akan kalah sama kompetitor. Tetapi semua mengatakan jangan sampai diserahkan pada AI, betul enggak? Kesimpulannya kan gitu. Nah, yang ditakutkan, Iwan itu kan selalu mengatakan, nanti kalau AI ini sudah jadi AGI, dia memutusin sendiri. Kalau sekarang kan dia memberikan pertimbangan. Ini loh, gini. Yang ngambil risiko sama kita kan. Kalau kita pakai usulan dia, salah, ya kita yang menanggung salahnya, betul. Kalau nanti AGI itu, marketingnya sudah, marketernya nggak usah ikut-ikut, sudah males sudah, semakin males sudah. Ini database orang kalau beli dimasukkan situ, diolah-olah sendiri, nanti ini dikasih diskon berapa, ini dikasih harga berapa, dikasih pengiriman apa, AI semua yang nentuin, AGI itu namanya. Jadi keputusan diambil dia, yang tanggung jawab ya si mesin ini. Jadi akibatnya apa kalau pada satu ketika itu jadi? Makin tidak diperlukan marketer. Nah, Anda semakin diperlukan sebagai brand manager kalau Anda tetap jadi human. Human yang pakai AI itu disebut augmented human kalau di buku marketing di. Nah, sekarang masalahnya customer-nya kan sudah jadi augmented human ini. Sudah kan? Semua ini sudah pakai kok. Kalau kita tidak pakai AI menjadi augmented human, ya salah. Ya kalah dong, kita human biasa, sana pakai AI, teknologi augmented human. Tapi kalau kita pakai AI, pakai augmented human kan cuma dikasih usulan-usulan, belum AGI kan. Terus kita laksanakan, keliru. Ya kita tanggung jawab, dipecat gitu. Waduh, repot juga gak sih urusannya kalau kita sampai dipecat cuma karena kita terlalu ngikutin apa kata AI. Makanya emang udah paling benar kita terus ngasah diri kita buat keep up sama perkembangan teknologi. Misal, kita bisa baca buku Marketing 7.0 atau ya kita juga bisa tuh rutin datang ke acara-acara yang penuh insight kayak Wow Brand kali ini. Mungkin yang paling penting ya untuk keep ourselves being authentic to the brand, jadi sticking to the brand identity I will say, karena sekarang semua orang berusaha untuk ikutin yang viral dan yang rame, and then they're losing their identity gitu. Jadi I guess being authentic and keeping the identity of the brand itself itu yang paling penting sih untuk brand sekarang. Iya. Jadi take away-nya saya rasa hari ini kan semua orang bicara tentang AI nih. Dan cukup menarik nih karena setiap orang ngambil angle dan sudut pandangnya itu berbeda-beda gitu. Nah, jadi bagi saya sendiri ini sebuah learning juga. Ternyata saya nggak kepikiran gitu. Saya bisa memanfaatkan business case seperti ini dengan solusi AI seperti ini gitu. Jadi saya rasa ini fase learning dari semua pihak, makanya banyak orang ya yang cukup hadir hari ini. Semua orang penasaran tuh bagaimana pemanfaatan teknologi AI ini gitu. Dan dari situ saya yakin semua orang pulang akan berusaha bagaimana mengimplementasikan ini di masing-masing strategi dari brandnya gitu. Untuk marketers, jadi teman-teman ada dua hal nih. Yang pertama ada yang mungkin teman-teman yang agak anti AI gitu ya. Nah, itu nanti gini ganti gitu segala macam. Seringkali itu terjadi karena teman-teman belum memulai prompt yang pertama gitu ya. Kalau bingung ngapa-ngapain ya udah tanya aja ke AI. Aku kayak gini seperti apa yang harus saya lakukan? Itu dia akan berikan rekomendasi. Nah, ujungnya ketika kita sudah sangat aktif menggunakan AI, permasalahan kedua, halusinasi bisa muncul. Kita merasa super pintar, kita merasa malas, ketergantungan. Nah, di situ yang butuh knowledge, gitu ya, butuh kontrol. Karena AI itu basicnya sebagai insight dan validasi. Jadi jangan sampai kita menjadi terjebak. Nah, itu dibutuhkan untuk membuat kerjaan kita menjadi jauh lebih efisien. Bukan apapun AI gitu ya. Nah, seperti tadi saya sampaikan, ketika ada sekian desain, 5 desain, 10 desain, mana yang paling bagus, dikombin dengan personalisasi, dikombin dengan tren,
dikombin dengan apa yang kemudian matrix-matrix yang kita butuhin, itu akan menjadi sangat presisi. Sehingga jangan kemudian karena ada AI teman-teman tidak belajar, tapi ya harus improve lagi, dengarkan customer pain point, dengarkan pelanggan, karena saya yakin semua ilmu pertama itu dari mendengarkan pelanggan. Oke, dari acara marketer hari ini saya mendapatkan banyak ilmu yang sangat membuka persepsi saya lah tentang marketer, karena background saya kan seorang sutradara film dan iklan. Jadi saya mendapatkan banyak banget input tentang gimana sih cara membuat iklan yang efektif. Dimana dari sekitar ada 8 sampai 10 pembicara, semuanya ngomongin tentang satu hal. In the age of AI, don't forget about human connection. Dan apa sih human connection itu? Human connection is equal of brand storytelling. Bagaimana Anda punya brand, Anda harus punya wajah, Anda punya cerita. Dan itu membuat saya sangat terinspirasi bahwa Anda bisa punya brand macam-macam, gede ataupun kecil, tapi Anda cuma punya cerita yang Anda harus punya value. Dan itu yang bagi saya sangat berkesan sekali sih. Jangan pernah lupa berpikir, karena AI itu kan outsource untuk kita. Kadang kita malas mikir, terus kita nanya AI, kita nge-prompt dengan harapan kita nggak perlu berat-berat mikir gitu. Memang bisa dipakai untuk membantu, tapi tidak boleh lupa mengasah kekuatan atau ketajaman pikiran sendiri. Sehingga AI itu bisa dapat prompt yang lebih bagus, kita bahkan bisa mengungguli orang-orang yang juga menggunakan AI yang sama. Well, at the end of the day, mau secanggih apapun perkembangan teknologi AI ini, menurut gue sih intinya cuma satu ya, otak dan empati manusia itulah yang bakal jadi paling penting. AI boleh mempercepat dan mempermudah, tapi kemampuan kita dalam berpikir dan berempatilah yang bakal bisa ngebantuin kita buat dapetin sense-nya, sehingga kita bisa ngebangun brand yang relevan dan kerasa sisi human-nya. Anyway, segitu dulu kali ya insight yang bisa gue bagiin dari acara hari ini. Semoga kontennya bermanfaat dan jangan lupa tonton juga video marketing lainnya. And don't forget to subscribe. Stay informed, stay agile, and see you in the next video. Bye!